teman-teman. Nah, terima kasih sudah hadir di acara Bimbel edisi UTS 2026 ini. Mungkin di sini kita bakal belajar bareng aja, sekaligus merimain materi teman-teman mengenai rangkaian listrik 2. Karena di sini juga saya belajar lagi juga. Jadi mungkin misalkan ada kekeliruan atau memang ada sedikit salah, boleh diingatkan aja. Atau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah sesi pembahasan soal, bisa disampaikan juga supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu pertanyaan apa dan mungkin bisa dijawab juga bersama-sama. Oke, mungkin semuanya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Kita lihat bimbel rangkaian listrik. Oke, teman-teman. Kita cek dulu. Oke, sudah aman. Oke. Pada kesempatan ini kita bakal belajar bareng rangkaian listrik 2, di mana di sini rujukan utamanya diambil ini dari buku Basic Engineering Circuit Analysis dari J. David Irwin sama Mark Melm. Nah, nanti teman-teman mungkin udah dikasih juga kan sama Bu Devira atau Pak Henry mengenai sumber yang dipakai. Nah, di sini soal-soalnya ya diambil dari situlah. Oke, buat teman-teman juga mungkin kan udah dapat pretest ya teman-teman dari Google Drive yang udah dikasih atau di floor lah sama divisi acara di grup bimbingan belajar UTS rangkaian listrik 2. Nah, di situ kalian bisa mempelajari dan mengerjakan soal terlebih dahulu. Untuk jawabannya, maaf banget teman-teman masih belum sempat untuk dibuat sama saya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan di minggu ini atau minggu depan nanti bakal saya segera kirimkan buat jawabannya. Tapi di sini teman-teman dipersilahkan buat mengerjakan terlebih dahulu soal pretest bimbel RL2-nya yang sudah di-share, dan teman-teman juga mungkin bisa menanyakan langsung di grup rangkaian listrik 2 terkait bagaimana sistematika pengerjaannya yang tentu juga bakal kita bahas pada bimbel yang harusnya offline tapi online pada kesempatan ini. Jadi ya ini intermezzo sedikit aja perkenalan dari saya, Muhammad Iqbal Putra Matika, dari Teknik Elektro Angkatan 2024 dengan NIM 241031405 selaku tutor yang akan menemani teman-teman belajar atau remind lagi lah mengenai rangkaian listrik 2. Oke, next. Oke, teman-teman. Jadi apa aja yang bakal kita bahas? Di sini kita bakal membahas yang pertama ada rangkaian transient order 1. Di masa rangkaian transient order 1 ini nanti bakal ada respon paksa, respon natural, atau teman-teman nanti juga kenalnya mungkin sama Pak Henry atau sama Bu Devira itu respon paksa. Respon paksa itu penyelesaian partikular, atau respon natural itu penyelesaian komplementer. Nanti itu buat nyari, nanti juga bakal ada definisi dari masing-masing respon. Nah, di respon total ini merupakan parameter tegangan atau arus nanti bakal kita cari teman-teman. Selanjutnya rangkaian transient order 2 sama seperti rangkaian transient order 1, dia pengerjaannya sedikit similar, tapi perbedaannya transient order 2 ini dia bentuknya persamaan diferensial dua variabel. Jadi di sini nanti bakal ada dua komponen tambahan, dua komponen kapasitor sama induktor, yang dimana ini nanti bakal order 2 gitu. Maksud order 2 tuh dia derajat dari si diferensial tuh pangkat 2, teman-teman. Selanjutnya sistem 3 fasa. Oke, pada pertemuan offline seharusnya kita gak bakal membahas sistem 3 fasa, tapi di next meeting dari bimbel RL2 itu kita bakal membahas sistem 3 fasa. Kita teman sistem 3 fasa bakal membahas mengenai rangkaian 3 fasa, perhitungan daya, perhitungan 3 fasa dan koreksi faktor daya, teman-teman. Mungkin teman-teman ini paling bingung di situ ya, teman-teman. Nanti mungkin bakal kita bahas juga di next meet lah. Oke, pertama rangkaian transient order 1. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke definisinya, mungkin teman-teman bisa nih di bagian sini nih. Oke, kita lihat yang membedakan antara transient order 1 sama order 2 itu ada pada komponen yang digunakan di rangkaian tersebut. Kalau lihat sini pada gambar pertama, di sini kita lihat ada resistor dan ada kapasitor. Tidak ada induktor. Sedangkan di rangkaian berikutnya, di sini kita lihat ada dua resistor, R4 sama R5, dan hanya ada satu induktor. Jadi, rangkaian transient order 1 ini merupakan rangkaian listrik yang memiliki satu elemen penyimpan energi, yaitu kapasitor atau induktor. Sehingga respon rangkaiannya terhadap perubahan tidak terjadi secara langsung, tapi berubah secara bertahap terhadap waktu. Mungkin teman-teman juga kan udah sempat dijelasin juga sama saya di rangkaian listrik 1. Kalau medan listrik ini dia menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, sedangkan si induktor ini atau inti besi dia menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, teman-teman. Nah, di sini tuh sama-sama
sama-sama menyimpan energi dalam bentuk medan, medan listrik, satu medan elektromagnet, medan magnet. Tapi perbedaan di sini utamanya itu ada bagaimana karakteristik parameter seperti arus dan voltage yang bekerja pada masing-masing rangkaian, baik rangkaian transient order satu kapasitor atau induktor, teman-teman. Nah, di sini kalau membahas rangkaian transient order satu, kita pasti bakal melekat banget sama yang namanya respon natural atau respon paksa, atau penyelesaian partikuler dan penyelesaian komplementer. Respon natural ini merupakan respon rangkaian arus atau tegangan ketika tanpa ada sumber atau eksitasi luar. Atau respon paksa adalah respon rangkaian yang disebabkan oleh adanya sumber luar seperti sumber tegangan atau sumber arus, teman-teman. Nah, nanti mungkin kalau kalian perhatikan dari beberapa latihan soal yang mungkin kalian pernah kerjain, nih biasanya misalkan kita mengerjakan rangkaian transient order 1 itu misalkan elemennya kapasitor, umumnya ya teman-teman, tapi nggak semua nih. Umumnya misalkan kita ada kapasitor, misalkan ada kapasitor, itu yang ditanyain tuh biasanya ya VCT, tegangan di kapasitor. Sedangkan induktor, misalkan diketahui di rangkaian transient ada induktor, ini misalkan induktor itu dia yang ditanya tuh biasanya ILT atau arus pada induktor, teman-teman. Nah, kenapa umumnya kapasitor itu VCT dan induktor itu arus? Karena di sini teman-teman untuk kapasitor sendiri dia menyimpan energi dalam bentuk medan. Nah, dan pada saat chargingnya sudah maksimum, kapasitor ini dia akan bersifat atau menciptakan fenomena seperti open circuit. Kenapa open circuit? Karena si kapasitor ini membuat perbedaan potensial antara, misalkan di sini kita ambil contoh, misalkan di sini node 6 volt nih, ini kan satu node nih. Satu node itu dari sini sampai sini ini kan gak ada komponen nih. Nah, ini nih satu node nih, dari titik sini ke titik sini satu node sampai ini nih. Jadi satu node tuh segini, teman-teman. Satu node nih yang warna biru. Ini satu node nih. Ini satu node tuh. Sorry. Jangan gak usah sampai atas, nggak bingung. Jadi satu node sampai sini nih. Nih. Nah, satu node tuh berarti di sini tuh dari sepanjang warna biru ini itu masih 6 volt, teman-teman. Masih 6 volt. Nah, misalkan di sini kan udah dipisahin sama resistornya. Dari sini ini udah beda nih, tegangan di sini nih udah beda lagi. Nah, ini yang kita cari nih nanti tegangan di kapasitor pada saat T kurang dari 0 itu berapa. Nah, ini dicari. Jadi kapasitor itu pada saat sudah penuh dia akan akan ada fenomena open circuit. Fenomena open circuit terjadi karena si kapasitor ini menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Pada saat medan listrik terbentuk, itu nanti akan medan listrik yang terbentuk tuh pada saat penuh dia akan menciptakan beda potensial yang sama dengan yang di satu. Jadi di sini pada saat penuh nanti bakal sama total yang di satu gitu. Nanti mungkin di sini dari sini masuk berapa volt, dari sini masuk berapa volt. Nanti beda potensialnya bakal sama dengan yang ada di sini nih. Makanya nanti dia bakal open circuit, gitu, teman-teman. Sedangkan si induktor sendiri dia kan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Jadi pada saat si induktornya sudah dalam keadaan maksimal, jadi kalau si induktor dalam keadaan maksimal, dia akan dianggap seperti short circuit, teman-teman. Jadi kayak dianggap gak ada lah. Gitu. Jadi ya ringkasnya gitulah. Kenapa dia open circuit, kenapa dia short circuit. Karena pada saat proses dia full charging, dia bakal masuk medan listrik yang arahnya berlawanan sama arah tegangan yang lain gitu. Misalkan si induktor ini dia pada saat pada saat energi medan magnetnya maksimum, dia akan terjadi fenomena short circuit gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya, next slide. Nah, di sini teman-teman udah belajar juga rangkaian transient order ini satu ini sebenarnya ada tahap-tahap pengerjaan supaya lebih mudah lah pada saat mengerjakan si rangkaian transient order satu. Nah, yang pertama mungkin teman-teman juga udah tahu, yang pertama tuh menggambar rangkaian pada kondisi awal rangkaian sebelum sakral dibuka atau ditutup. Maksudnya gimana, teman-teman? Jadi kan di sini kita perlu tahu ya, misalkan ada
rangkaian seperti ini nih. Ini kan ada induktor teman-teman. Kita perlu tahu nih, tadi kan respon paksa atau respon natur itu bagaimana kondisi rangkaian arus atau tegangan pada saat di luar gak ada sumber eksitasi gitu, gak ada sumber luar gitu. Mungkin nanti respon natural sama respon paksa itu dia berkenaan sama bagaimana kondisi sebelum dan sesudah si saklar itu di switch lah. Nah, kalau di grafik sama kalau dibuat transien itu digambar kayak belum stabil gitu, kayak ada lonjakan gitu. Nah, itu salah satu nanti bakal ada keterkaitannya sama pembangkitan tegangan tinggi impuls, nanti bakal belajar kalau kalian masuk tegangan. Nah, jadi di induktor ini kita perlu tahu nih si arus induktor pada saat T kurang dari 0 itu berapa ini. Pada T maksudnya kan kalau waktu gak bisa minus ya. Maksudnya tuh sebelum sama sesudah. Jadi kalau minus itu sebelum, kalau plus itu sesudah gitu. Kalau T sama dengan 0, berarti itu sesaat sebelum gitu. Gitu teman-teman. Jadi kita bakal menggambar rangkaian pada kondisi awal, rangkaian sebelum saklar dibuka atau ditutup. Ini kan kondisi awalnya dibuka ya. Yang berarti pada saat T sama dengan 0, dia bakal ditutup. Dia bakal ditutup nih pada saat T sama dengan 0. Berarti untuk T kurang dari 0 atau T 0 min itu maksudnya arus di induktor pada saat sebelum saklar di switch gitu. Berarti pada saat saklar belum ditutup. Yang selanjutnya inisialisasi kondisi awal rangkaian, kondisi induktor atau kondisi kapasitor. Jadi nanti pada saat kita sudah menggambarkan si rangkaian pada saat T kurang dari 0 atau sebelum saklar di switch, itu kita harus mengetahui ini nilai kapasitor sama induktor tuh. Untuk kapasitor tuh tegangan awalnya berapa, si induktor ini tegangan arus awalnya berapa. Kita kan nggak tahu nih dia tuh dalam kondisi tercharge atau enggak. Itu bisa analisis dari rangkaian. Jadi misalkan tercharge, kita harus tahu nih nilainya berapa. Tapi kalau kondisi nggak tercharge, itu bisa kita langsung inisialisasi. Nah, selanjutnya menganalisis persamaan dari rangkaian transit order 1 pada kondisi T lebih dari 0. Nah, kita gambarin pada saat T lebih dari 0. Ini kan T kurang dari 0 atau sebelum ditutup kan nanti dia masih kebuka gini nih. Kalau T lebih dari 0 berarti si saklarnya udah ditutup karena dia lebih dari T sama dengan 0 kan. Itu teman-teman kalau udah digambar kita analisis nih tulis persamaan rangkaiannya pada saat T lebih dari 0, habis itu kita selesai nih. Pada saat penyelesaian nanti kita bakal nemu yang namanya penyelesaian partikular sama penyelesaian komplementer. Di mana partikular ini dia bentuknya tuh nanti ada konstanta, sedangkan si komplementer ini dia homogen, yang berarti dia persamaannya itu bernilai sama dengan 0. Nah, itu nanti dari masing-masing penyelesaian partikular dan komplementer ini kita bisa tahu nih apa yang dicari dari soal yang ditanyakan. Nah, di sini kita bakal menentukan konstanta-konstanta dari respon total yang bakal kita ambil dari kondisi awal komponen pada rangkaian transien. Kita langsung masuk aja deh ke soalnya. Oke teman-teman, misalkan dari penjelasan terlalu cepat atau gimana-gimana bisa langsung di present aja. Nanti mungkin dari Ilham bakal ngabarin dan mungkin boleh langsung tanya aja supaya nggak terlalu gitu. Oke. Di sini teman-teman gak usah fokus kemana-mana dulu. Di sini kita lihat dulu aja dari pertanyaan. Ini teman-teman soal yang diambil tuh diambil soal UTS tahun lalu. Jadi teman-teman diharapkan dipakai soalnya untuk belajar, untuk mencontek, karena di sini kita belajar bareng-bareng teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengerti dan belajar bareng juga lah. Di sini soal tahun lalu pada kondisi awal saklar pada kondisi terbuka. Pada saat T sama dengan 0, sesaat sebelum di switch saklar ditutup. Carilah yang pertama respon paksa, respon arus transien untuk T lebih dari 0, teman-teman. Nah, di sini nih, nanti kita bakal perhatiin juga di sini. Oke. Pada respon paksa tuh I0 maksudnya apa itu? Dia partikular. Untuk respon natural IOC itu maksudnya respon natural itu arus dari penyelesaian komplementer, dan C itu arus transien atau IOT itu respon total lah arus transien tuh. Nah, di sini
Kalau ingat-ingat, kita pertama step by stepnya yang perlu kalian ingat buat mengerjakan si rangkaian listrik 2 ini. Yang pertama, step-step kan tadi ada 7 kan? Ada 7 nih, ada 6. Terus diingat-ingat. Yang pertama, di sini belum digambarin kan? Yang pertama tuh kita harus ngegambarin rangkaiannya pada saat kondisi, ini rangkaian pada saat T kurang dari 0. Rangkaian pada saat T kurang dari 0 gimana? Ini kan kalau kita lihat di sini kan dia pada saat T kurang dari 0 itu kan dia dalam kondisi terbuka. Berarti nanti kita anggap aja ini open circuit kan. Open circuit. Nah, ini open circuit dan dia nih lihat juga nih di sini teman-teman. Ini open circuit berarti kita bakal gambar gini dulu aja deh. Sep 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 oke. Hap 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 hap. Nah, nanti nih kita bahas ini nih. Hap. Karena di sini di open circuit kan. Kalau kan di sini ada note lagi nih. Karena di open circuit udah gak usah kita gambar aja. Sep 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 oke. Di sini ada resistor. Resistor ada 2 ya? Sorry. Kampus banyak dah. Rangkaian T kurang dari 0 aja. Ini langsung aja teman-teman, karena ini kan dia dianggap ini ya open, ini dianggap open, jadi langsung aja kita tambahin aja nih 9 tambah 6, 15. Jadi kita anggap aja 1 note, ini voltage. Ini tadi berapa? Ini 3 kilo, ini 3 kilo ohm. Ini 6 volt. Ini 6 volt. Ini step by step kita kerjain bareng-bareng ya teman-teman, dari langkah-langkahnya supaya teman-teman juga ingat mungkin pada saat pengerjaan setidaknya nih. Jadi step by step kita gambar dulu aja. Misalkan teman-teman males ya, jangan males sih sebenarnya, karena ilustrasi itu kadang bisa membantu kita mengerjakan. Karena ini seri nih, ini kan open, ya udah kita anggap seri aja. 6 tambah 9, 15 kilo ohm. 15 kilo ohm. Oke teman-teman, ingat nih, di sini kan kapasitor kondisinya dia terhubung langsung kan. Jadi pada saat T kurang dari 0, ini kapasitornya terhubung sama sumber tegangan nih. Yang berarti si kapasitor ini dalam kondisi tercharge. Tercharge itu tercas. Karena di dalam kondisi tercharge atau dalam kondisi maksimum lah, berarti di si kapasitor ini memiliki yang namanya tegangan awal. Nah, tegangan awalnya yang harus kita analisis nih. Tegangan awal kapasitor pada saat T kurang dari 0 itu berapa volt? Nah, kita cari. Jadi kita harus cari nih. Di sini kita pakai yang namanya KCL, teman-teman. Jadi dari sini, ini kan gambarnya kayak gini nih. Udah kita bikin satu titik note di sini yang jadi fokus utama kita. Habis itu kita bikin arus keluar aja semua nih. Keluar. Di sini kan kita penyari tegangan sini nih. Ini kan note apa namanya? Ini tuh namanya note VC. VC nomin yang kita cari. Arus ke kiri itu berapa? Berarti kan di sini titiknya VC nomin. Ini kan nama note-nya note VC nomin ya. Berarti note VC nomin dikurangi 6 volt dibagi 3 kilo ohm gitu. Ini kan berarti arus ke kiri ditambah arus ke kanan gitu kan. Berarti ini arus misalnya aja. Arus 1, ini misalkan ini arus 1 nih, yang ke kiri sini ini arus 1. Yang ke kanan ini arus 2 nih. Berarti ini arus 1 ditambah arus 2 sama dengan 0. Biasanya kan caranya gini ya, kalau kalian biasanya saya ngambil satu node, habis itu jadi node pusat, dan arus yang lainnya itu keluar dari node tersebut gitu. Itu mungkin cara lain dari KCL. Tapi misalkan kalian pengen ngambil cara KCL yang di sini masuk, keluar itu boleh juga. Tapi saya lebih terbiasa ngerjain cara kayak gini gitu. I1 ditambah I3 sama dengan 0.
I1 sendiri, ini kan I1 yang ke arah kiri sini teman-teman. Kelihatan kan ya, I1 ke kiri sini, berarti VC nomin, ini kan not VC nomin. VC nomin dikurangi 6, dibagi 3 kilo ohm, ditambah I3. I3-nya yang mana? I3-nya itu, dia VC nomin, not ini VC nomin, dikurangi 24, dibagi 15 kilovolt teman-teman. Maka di sini kita dapat nih, VC nomin dikurangi 6, dibagi 3 kali 10⁻3, kan kilo ya. Ditambah VC nomin dikurangi 24 per 15 kilo, atau 15 kali 10⁻3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita lakukan simplifikasi. Simplifikasinya dengan cara mengkalikan ruas kanan dan ruas kiri dengan 15 teman-teman. Jadi yang sisi kanan dikali 15 nih, ini dikali 15, ini dikali 15, ini dikali 15 nih. Ini kali 15, kali 15 kilo ya teman-teman. Yang sisi kiri juga dikali sama 15 kilo ohm. Kali 15 kilo ohm. Gitu teman-teman. Nah ini 15 dikali VC nomin dikurangi 6 per 3 kali 10⁻3, ini jadi coret-coret nih. Ini 3 coret, 15 bagi 3 kan dapat 5. Nah ini 5-nya taruh sini, 10⁻3 dibagi 10⁻3 dapat 1, berarti hasilnya 5 VC nomin, habis itu min 6 dikali sama 3, min 6 dikali 15 bagi 3 5, min 6 dikali 5 berapa? Min 30. Nah dapat segini. Selanjutnya 15 kali 10 pangkat min 3 dikali VC nomin min 24 per 15 kali 10⁻3, ini kan sama aja ya, berarti coret sama coretnya. Jadi hasilnya VC nomin min 24 sama dengan 0. Ya udah, kita pengelompokan konstanta sama konstanta, variabel sama variabel. Min 20, min 34, min 20 kan jadi min 54, min 54. Min 54 pindah ke kanan jadi 54. Habis itu 5 VC ditambah VC nomin sama dengan 6 VC nomin. Nah, berarti VC nomin sama dengan 54 bagi 6, dan hasilnya 9. Nah, ini kondisi awal nih, berarti ini VC nomin kita udah dapat. Kondisi apa? Tegangan awal kapasitor pada saat T kurang dari 0. Nah, selanjutnya kalau kita udah dapatkan, untuk kalau kita lihat lagi, ingat lagi teman-teman, kita udah gambar, kita udah inisialisasi kondisi awal rangkaian, kondisi konduktor atau kapasitor, tegangannya kan kita tadi kapasitor, berarti tegangan kapasitor pada saat T kurang dari 0. Selanjutnya kita akan menganalisis persamaan dari rangkaian tension order 1 pada kondisi T lebih dari 0. Berarti kita coba gambarkan lagi nih. Nah. Hilang nggak ya sebelumnya? Hilang lagi. Jadi ada rekamannya juga, bisa dilihat lagi. Jadi kita udah dapat si fisionominnya. Sekarang dari si gambar rangkaian pada saat T lebih dari 0. Tadi kita udah dapat nih kondisi awalnya 9 volt. Sekarang kita gambar pada saat T lebih dari 0. Nah, di sini kan kondisi T sama dengan 0 atau T lebih dari 0, itu kita bakal dapat si rangkaiannya itu jadi close kan. Close, berarti kita gambarin aja semuanya full. Pada saat T lebih dari 0, rangkaian gimana? Sep, sep, sep. Gini, sep, 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 sep. Ini gambar lagi ke teman-teman, karena di sini udah close, mungkin di sini kita harus tetap ke sini, tetap kita gambar, tetap dipisah. Tapi nanti ya lihat aja lah dalam alur pengerjaannya gimana. Sip, sip. Volt 3 kilo lagi, kita terus lagi nih awal nih. Jadi berapa? 200 mikro. Ingat-ingat teman-teman, mikro tuh 10 pangkat min 6 ya. Ini kalau banyak hitung teknik harus apa tuh? Mikro, piko, nano, lebih mili atau berapa? Mili, senti itu berapa? Supaya yang sebenarnya ya supaya mempermudah lah, masa nggak hafal tinggal itu dong. Itu plus 24 volt. Nah,
Di sini kita pakai sama kayak sebelumnya KCL. Di sini bisa kita lihat, kita bakal nyari si persamaan diferensialnya dulu. Nah, dimana kita bikin node di sini. Di sini nih, kita harus cermati juga teman-teman. Ya, di sini kan kalau teman-teman tahu kan di sini ground kan ya. Ini kan ground ya. Ini ground. Di sini ground. Kita analisis kayak sebelumnya, ini kan VC. Terus ini tulis apa? VT deh. VT. VT dalam kurung nih. Namanya node-nya VT, nama node-nya VT. Sama kayak sebelumnya kita dalam seluruh node gitu. Kiri, bawah, kanan. Ini kan satu node nih. Berarti VT dikurangi 6 dibagi 3 kilo. Berarti VT dikurangi 6 dikali 3 kali 10,3 benar. Habis itu yang ke bawah kan ketemu si kapasitor. Nah, rumus arus dari kapasitor tuh dia C dikali, nah harus teman-teman harus ingat juga nih. Arus sama dengan C dikali D VT per DT. Dengan tegangan itu dia rumusnya 1/C integral I T D T. Karena kita pakai KCL kan ini arus masuk sama dengan arus keluar ya. Ini kan arus keluar nih, berarti VT benar, VT dikurangi 6 dibagi 3 kali 10,3 ditambah ke bawah. Ini kan kita arus ya. Rumus arus dari kapasitor tuh apa ini nih? C dikali di VT per DT gitu. Ditambah yang ke kanan. Di kanan kan VT dikurangi. Nah, ini berapa nih kira-kira? Notnya berapa volt nih? Kita harus analisis teman-teman. Kenapa di sini kita nggak nih? Ini kenapa kita di sini nggak naruh not? Kenapa di sini hasilnya 0? Jadi kita harus tahu. Di sini kan kalau kita lihat 0 VT dikurangi 0 per 6 K kan di sini nih. Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini teman-teman, di sini tuh dia terhubung langsung sama ground kan. Pokoknya di bawah ini kan ground. Dan di situ gak ada komponen tambahan, gak ada komponen yang membuat node ini tuh bertegangan gitu. Jadi di situ kita anggap node itu tuh no volt gitu. Nah, sedangkan kalau kita udah pindah ke node ini, dia jadi bertegangan gitu. Teman-teman. Jadi di sini node-nya no volt, di sini udah bertegangan lagi nih. Ini bertegangan, ini no volt karena gak ada komponen lain di sini. Misalkan kita taruh resistor, ini bisa ada tegangan ke sini. Tapi karena di sini nggak ada, makanya di sini no volt teman-teman. Nah, misalkan di sini ada resistor nih, di sini kita bisa bikin node baru. Di mana nih node itu misalkan VA dikurangi 0 dibagi resistor yang ada di sini. Tapi gak ada resistor, gak ada sumber tegangan, gak ada sumber arus, gak ada komponen lain, ya udah. Ini 0 berarti di sini nih. Ini kan node nih saat dari sini ke sini nih. Gitu, ini no volt gitu. Nah, selanjutnya juga alasan kenapa di sini node ini gak diperhitungkan karena node yang sumber tegangan 24 volt ini dipisahkan 0 perhitungkan gitu. Aduh, pencet. Terima kasih aja. Nah, gitu teman. Ntar, kucek-kucek mata dulu gatal. Nah, gitu teman-teman. Makanya di situ hasilnya VT di 0 dibagi 6 kali 10 pangkat 3 sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya kita simplifikasi dulu teman-teman. Simplifikasi. Nih, semua sisi kanan ya, pakai apa namanya? Pakai SD. Pokoknya kita cari nih dari masing-masing yang bisa lebih mudah karena di sini 6 sama 3 KPK-nya atau FPB-nya 6 gitu. Udah sisi kanan sama sisi kali 6 aja. Di sini kali 6, kanan juga kali 6 nih. Kali 6 kilo ya, 10,3 nih. Kali ke dulu sama 10,3. 6
Sorry, harusnya di atas ya, sorry, salah. Ini sini kali sama 6 sama 3, juga kali 6 kali 10 pangkat 3. Di ruas kanan 6 kali 10 pangkat 3 sama dengan 0, di sisi kiri nah dikali 6 dikali 10 pangkat 3 dikali VT min 6 per 3 kali 10 pangkat 3, ya udah 6 per 3 2, dapat 2 nih, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3 1, berarti 2 VT dikurangi 6, kita lihat dulu, 6 bagi 3 kan 2, dapat 12 nih, dapat 12 gitu. Selanjutnya si bagian C-nya juga sama, C di sini kita masukkan 200 dikali 10 pangkat 6 min 6 dikali 6 kali 10 pangkat 3, teman-teman. Sini. Nah, selanjutnya ini VT dikurangi 0, di VT aja dibagi 6 kali 10 pangkat 3, coret-coret, dapat VT aja, teman-teman. Selanjutnya di sini kita melakukan yang namanya simplifikasi lagi, teman-teman. Karena di sini ini kan kita pengen ngerubah bentuknya nih, yang awalnya kayak gini ke bentuk persamaan dasar. Persamaan dasar itu kayak gini, teman-teman. Yang bakal kita analisis itu bentuknya kayak gini. Karena bentuk persamaan partikular sama bentuk persamaan komplementer itu bentuk dasarnya persamaan diferensial biasa gitu, teman-teman. Persamaan diferensial order 1. Ini ada diferensial, ada sama dengan konstanta. Jadi kita yang awalnya masih ada koefisien di sini harus kita hilangkan dengan cara membagi kedua ruas, membagi atau mengkali kedua ruas dengan nilai koefisien si diferensialnya. Karena di sini 12 kali 10 pangkat min berapa ini? 2 kali. Ini kan 2 kali 10 pangkat 2 min 6, ini min 4 ditambah 3 1. Ini 12 kali 10 pangkat min 1 ditambah 3 VT. Berarti ini kita bagi di kedua ruas. Jadi di sini dibagi. Jadi ini 1 12 kita kaliin kedua sisi sama 12 kali 10 pangkat min 1. Dan ini juga sampai sini, habisnya ini juga sama dikasih 1 per 12 kali 10 pangkat min 1. Di sisi kanan ini 12 coret, ini 1 per 10 pangkat min 1, 10-nya naik jadi 10. Habis ini 1 per 12, ini 12 juga coret. Ini coret juga, habis buat yang depan, habis itu 3 dibagi 12 nih. 3 dibagi 2 sekali 10 pangkat 1. Ini kan berarti sama aja kayak 10 per 12 bagi 3 kan. 3 bagi 12 kan 1 per 4 nih. 1 per 4 dikali 10, berarti 1/4 kan 0,25. 0,25 dikali 10, 2,5, teman-teman. Nah, dapat nih persamaan dasar buat kita bikin penyelesaian partikular sama penyelesaian komplementer. Nah, di sini teman-teman lihat nih. Kita bakal nyelesain ini bentuk dasar ini kan respon total nih. Kita ini nih. Ini kan V0 PT ini kan V0 partikular. Ini VOC itu V0 komplementer. Nah, respon, ingat ini teman. Ingat nih, respon paksa itu penyelesaian partikular, sedangkan respon natural itu penyelesaian komplementer. Nah, sedangkan V0T ini adalah respon total nih. Respon total dari rangkaian. Respon total dari rangkaian. Respon total ini sama dengan respon paksa ditambah respon natural, teman-teman. Nah, untuk penyelesaian respon paksa ini dia merupakan persamaan diferensial dengan hasil sama dengan itu konstanta, teman-teman. Nah, di sini kan dia bentuknya konstanta. Ya udah, berarti ya udah ini tuh sebenarnya penyelesaian partikular, tinggal kita selesaiin aja. Gimana cara penyelesaiannya? Di sini teman-teman ada logiknya sedikit. Di sini kan kita punya diferensial. Diferensial sama dengan turunan kan. Ditambah 2,5 VT sama dengan 10. Di sini berarti hasil turunan diferensial VT ditambah variabel 2,5 ini itu hasilnya konstanta, teman-teman. Berarti sisi kiri ini kan operasi konstanta. Sebelah kiri kan operasi konstanta. Karena hasil dari operasi ini tuh konstanta 10 konstantanya. 10 kan konstanta nih.
sebelah kiri nih, ibaratnya gini, sebelah kanan tuh, ruas kanan tuh hasil, sebelah kiri tuh proses kan. Nah, di bagian hasil, berarti di bagian kiri itu merupakan operasi konstanta. Nah, operasi di sini ada diferensial nih. Operasi diferensial atau diferensial dari konstanta atau turunan dari konstanta. Teman-teman kan tahu, turunan konstanta itu kan eh, turunan konstanta itu kan hasilnya pasti sama dengan nol kan. Makanya di sini saya menuliskan di bawahnya itu sebenarnya nol teman-teman. Nol ditambah 2,5 VT. Nah ini di VT per DT ini kemana? Dia ini kan turunan dari konstanta kan. Berarti konstantanya misalkan ya nggak tahu kita konstantanya berapa karena kita nggak cari konstantanya mungkin 5, 10, 15. Tapi di sini kita lebih berfokus pada penyelesaian buat mencari nilai si tegangan penyelesaian partikularnya. Maka di sini 0, turunan dari konstanta 0 ditambah 2,5 VT sama dengan 10. Berarti VT sama dengan 10 dibagi 2,5 dapat 4 volt. Nah, inilah yang kita sebut dengan penyelesaian partikular, teman-teman. Kita berarti udah dapat nih. Belum dapat nih. Karena di sini kan disuruh nyarinya ini ya. Respon paksa I0PT IOPT dan di sini I0CT sedangkan kita berdot V0PT. Kita udah dapat dulu, kita cari dulu satu-satu. Selanjutnya kita menggunakan penyelesaian komplementer untuk mencari nilai si respon naturalnya, teman-teman. Oke. Untuk respon natural tadi ingat-ingat dia itu persamaan komplementer, persamaan homogen maksudnya. Dia penyelesaian komplementer itu merupakan persamaan homogen. Homogen itu berarti hasil dari operasinya itu nilainya sama dengan 0, teman-teman. Maka di sini kita dapat V0CT. Ini nih. V0CT itu sama dengan peturunan VT per DT ditambah 2,5 VT sama dengan 0. Sama aja nih kita operasikan seperti pada umumnya. Ini kita pindah ruas ke kiri, si 2,5 VT-nya jadi min 2,5 VT. Nah, dapat deh hasilnya VT sama dengan pangkat min 2,5 T kali K2. Nah, ini nih. Proses ini sebenarnya yang teman-teman yang rada bingung. Kita coba jelasin nih. Ini kan mungkin teman-teman karena udah direkam juga, nanti mungkin teman-teman bakal bisa lihat lagi. Di sini kita udah selesai kan ya buat rangkaiannya. Misalkan gue tambahin duplikat juga, nanti pada akhirnya bakal hilang juga teman-teman. Ini kita hapus dulu aja. Oke. Nah, gimana nih hasil persamaan atas bisa jadi kayak yang bawah gini. Gimana caranya? Oke, gini teman-teman. Ini ya kalian udah dapat kalkulus juga lah ya, bisa harusnya. 2, minus 2,5 VT. Dari sini untuk penyelesaiannya kita gini aja, di VT. Ini gini sebenarnya ini kita mengolah pikiran aja supaya kita benar-benar bisa dapat nilai VT-nya itu gimana. Ya udah kita tukar nih. DT sama si VT-nya kita tukar menjadi VT. Ini jadi 2,5 ini sama dengan minus 2,5 DT. Nah, kalau udah dapat kayak gini, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu buat si nilai turunan VT terhadap VT-nya itu jadi VT doang. Nah, gimana caranya? Caranya ialah dengan mengintegralkan kedua ruas, teman-teman. Kan ini kan turunan ya. Turunan kalau di sini kita kerjain dulu aja deh. Dia bakal jadi ini. Cukup ya, kita coba deh. Jadi diintegralkan dua ruas ya, teman-teman. Ini berarti bakal jadi 1 per VT per dVT sama dengan min 2,5 DT. Ini integral juga nih. Diintegral juga. Oke. Sudah kelihatan ya? Gimana ya? Kita geserkan lah. Bentar.
Nah, dia jadi integral 1 VT per dVT sama dengan integral min 2,5 dt. Nah, ini nih operasi integral, ingat lah ya. Pada saat diakan itu gimana? Kayak integral dari 1 per x adalah ln x. Berarti ini bakal jadi ln VT. Nah, hasil integralnya jadi ln VT. Kalau integral ini karena awalnya dia bukan konstan, karena dia awalnya konstanta dan gak ada variabel t, ya udah kita tinggal tambahin aja jadi min 2,5 t gitu. Dari sini nih, kita kan tujuannya biar dapat VT kan, tapi di sini masih ln VT. Nah, gimana caranya kita eksponenkan kedua ruas? Nah, maksudnya eksponenkan tuh sama bilangan Euler gitu, Euler. Maksudnya eksponen tuh gimana? Jadi pangkat ln VT equals to pangkat min 2,5 T, teman-teman. 2,5 T. Kita bagi dua. Gitu. Tinggal kita selesai nih, teman-teman. Ln V. Nah, kalian harus ingat nih, si integral itu gimana? Bentuk eksponen dari ln. Jadi pangkat ln x itu hasilnya sama dengan x. Jadi pangkat ln VT itu sama dengan VT. Nah, untuk yang bagian kanannya berarti kita giniin aja, pangkat min 2 kita pisahkan lah. Pangkat itu dikali pangkat T. T 2,5 kali, sorry. Salah nih. Pangkat min 2,5 dikali pangkat T. Itu. Bener ya? Kita lihat dulu. Min 2,5 T. Sini jadi K2. Kita cek dulu nih. Min 2,5 T ya. Oke, coba kita lanjut dulu. Di sini karena pangkat min 2,5 T ya. Oh, sorry, salah teman-teman. Di sini ada ketinggalan sub. Nah, ini nih kebiasaan nih kalau di integral. Plus C. Ini kan integral bebas ya. Jadi plus C, dia jadi min 2. Ini kan sama dengan nih, min 2,5 T ditambah C. Gitu. Jadi ya, karena dia bakal jadi pangkat C, ini kan pangkat min 2,5 T ditambah pangkat C. Ya udah berarti ini dikali kan, ditambah, ntar gue ingat dulu. Oh iya, dia ditambah nih. Aduh, sempit lagi. Hapus dulu aja. Jadi ya pangkat ln VT sama dengan pangkat 2,5 T plus C. Tadi lupa nih. Plus C-nya, pantesan kayak gak ada K2-nya dari mana. Nah, ini sama dengan, ini bakal jadi VT, sama dari kayak sifat si integral ini. Sama dengan 2,5 T plus C. Ini dari 2,5 T dikali pangkat C, teman-teman. Ini sifat, ingat nih, sifat eksponensial. Ya udah, mungkin kita dapat nih. Buat VT jadi VT tetap, habis itu pangkat 2,5 T jadi tetap pangkat 2 min 2,5 T kali pangkat C berubah jadi K2, teman-teman. Karena K1-nya itu diambil dari si nilai ini. Yang ini si partikular. Komplementer kita dapat pangkat min 2,5 T dikali K2. Dapat nih. Respon paksa udah dapat, respon natural udah dapat. Nah, sekarang kita tinggal dapat si arus transian atau respon totalnya. Gimana respon totalnya? Nah, respon total bisa kita dapat dari kondisi awal si rangkaiannya. Nah, di sini nih teman-teman, atau partikular nih kita
Nilai K1 kita udah dapat di sini, si 4 volt kan, dari partikular. Nah, nilai V komplementer kita udah dapat nih, K2 dikali E pangkat min 2,5 T, kita udah dapat. Nah, di sini kan kita lihat nih, kita masih belum tahu nilai K2-nya berapa. Nah, berdasarkan tahapan pengerjaan rangkaian listrik 2 di rangkaian transient order 1, cara mencari nilai si K2-nya ini dengan membuat si kondisi rangkaian itu sama kayak kondisi awal, atau T 0 min, T kurang dari 0, atau VC 0 min, karena dia kan kapasitor. Nah, berarti di sini V 0T sama dengan V kapasitor, tegangan kapasitor pada saat T kurang dari 0 sama dengan, nah berapa nih? Pada saat tegangan kapasitor pada saat sebelum di switch 9 volt kan, udah tahu. Ya udah, sama dengan 9. Nah, sama dengan 9 sama dengan 4 sama dengan jadi 9 sama dengan gitulah. Ini titik 2 aja, titik 2, 9 sama dengan 4 ditambah K2 dikali E pangkat min 2,5 dikali T. Nah, T-nya kan tadi kita udah tahu kan, T kurang dari 0. Karena waktu itu gak ada minus, ya udah, gak usah 0, minusnya 0 aja. Berarti min 2,5 dikali 0 ya 0. E pangkat 0 ya 1. Eksponen dari 0, 0 itu kan 1 ya. E pangkat 0 1, berarti K2 dikali 1 ya K2. Berarti 9 sama dengan 4 ditambah pindah ruas ke kiri. Jadi K2 sama dengan 9 dikurangi 4 berapa? 5 gitu teman-teman. Kita dapat nilai K2-nya 5. Ya udah lengkap nih. K1 dari partikular udah dapat, K2 dari komplementer udah dapat, ya tinggal kita masukin aja nilai K2-nya. Berarti tegangan respon total dari tegangan ini tuh sama dengan 4, ini kan 4 ditambah K2-nya itu berapa? 5. Oh, berarti 4 ditambah 5 dikali E pangkat min 2,5 T dalam satuan tegangan. Nah, jadi ini respon totalnya. Tapi lihat teman-teman, di sini kan ditanya arus ya. Kan di sini kita harus lihat di rangkaian lagi. Arusnya ini arahnya dari mana ke mana sih? Nah, dari sini ke sini kan. Nih, jadi arusnya geraknya gini kan. Sedangkan kita tahu tegangan di sini itu yang kita cari itu kan V0T. Berapa tegangannya? Oh, tegangannya itu ternyata 4 ditambah 5 pangkat min 2,5 T. Berarti kalau kita mau nyari arus kan rumusnya V per R kan? Nah, V-nya kita udah tahu nih. 4 ditambah 5 dikali pangkat min 2,5 T. Tinggal kita bagi sama R-nya. R-nya berapa? Ya ini 6 kilo atau 6 kali 10 pangkat 3. Gitu. Kita bakal dapat I0T-nya atau arus respon totalnya gitu. Kita bakal dapat VT0, jadi hasilnya adalah 4 dibagi 6, 5 dibagi 6, jadi 0,66 ditambah 0,83 dikali pangkat min 2,5 T mili ampere. Nah, ini baru benar nih. Nih, sama halnya sama si respon natural sama si respon paksa tidak sama komplement. Nah, ini 2 dibagi 6, berarti ini kan dapat nih 4 per 6 nih, berarti si partikularnya tuh harusnya 4 per 6 tuh. 4 per 6 berapa? 2 per 3. 2 per 3 itu berarti 20 dibagi 3, 6. Berarti 0,66 lah. Ya, 0, pokoknya 0, ya 0,66 gitu. Sama si dapat nih 0,83 nih. Si ini kan 5 dikali pangkat min 2,5 dapat 0,83, berarti gini aja. Karena itu kan hasil dari keduanya nih. Dapat deh 0,66 sama 0,83 respon natural sama respon paksa ya teman-teman. Nah, udah selesai satu nomor dari si transient order 1. Cukup lama ya teman-teman buat pengerjaan soal si rangkaian transient order 1. Mas, makanya di sini tuh buat menjelaskan si rangkaian itu emang cukup kompleks lah. Nanti teman-teman mungkin bisa dipelajari lagi juga. Di sini kita baru selesai satu nomor buat si kapasitor. Kita masih ada satu nomor lagi nih. Di sini udah lebih teliti lagi karena di sini tuh kita pakai pendekatan persamaan diferensial. Kalau di sini kita udah pakai step by step nih. Udah ada tulisan nih, satu gambarkan rangkaian sebelum saklar di posisi 2. Soalnya teman-teman saya cek WhatsApp terlebih dahulu, tadi sempat bunyi-bunyi sebentar, takut ada yang penting. Oke.
Eman, nggak ada yang penting. Oke, kita next. Atau kita, ada yang mau ditanya dulu teman-teman, mungkin dari teman-teman angkatan 2025 mengenai penjelasan yang sangat panjang dari satu soal rangkaian transient orde 1. Jujur nih, tenggorokan rada kering. Gimana, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Eh, atau udah aman? Kalau udah aman boleh mungkin reaction jempolnya. Baril aman, Devanya Audrey, Mau aman, Priagung aman, oke Caca juga aman, oke Jack Buruk aman, oke udah pada aman lah. Kita next ke pertanyaan berikutnya dari transient, rangkaian transient order 2. Alicia, terlalu banyak amannya mas. Kita next ke rangkaian kedua. Nah di sini teman-teman bisa lihat, oke, perbedaan sama yang sebelumnya kira-kira apa nih? Ya kan kalau di pertanyaan sebelum kita nih, kenapa ini ada sangkut pautnya? Kenapa tadi awalnya saya bilang si kapasitor ini biasanya ditanyanya tegangan dan si arus ini biasa ditanya induktor ini bisa ditanya arus. Nah, tapi di kasus ini kan ini induktor itu kan biasanya yang ditanyanya arus, tapi kenapa di sini tegangan? Nah, itu teman-teman yang saya bingung pas UTS RL2 pertama kali nih. Kayak, lah ini karena ngehafalin tuh gitu. Saya pas dulu UTS ngapalin gitu. Induktor pasti yang ditanya arus induktor. Kalau kapasitor berarti yang ditanya tegangan kapasitor. Tapi bisa kok induktor yang ditanya tegangan. Nah, itu kompleks teman-teman. Karena di sini induktor nanti ada perbedaan di persamaan diferensialnya. Kalau tadi kan kita tahu kalau arus kapasitor itu rumusnya C dikali dVt per VT per dt. Kalau si arus kalau tegangannya itu 1/C integral dari IT dt. Kalau sekarang I untuk apa? ILT adalah terus sorry salah terbalik nih. Bener deh. 1/L sorry. 1/L. Dia ini kalau VLT-nya nih, kalau tadi kan VCT, kalau ICT itu dia, kalau VLT itu dia L dikali DIT per DT. Dia tuh kayak kebalikan di kapasitor gitu loh. Kadang emang rada terbalik sebenarnya. Oh ini berarti 1/L integral VLT DT gitu. Mari kita cek deh sama perbandingan sebelumnya. Bener ya? C. Ini tuh C VT, ini VLT. Oke. Nah, bener nih. Udah bener. Pokoknya induktor kapasitor tuh berkebalikan lah sifatnya. Makanya nih kalian misalkan di rangkaian listrik kan, kalau kapasitor seri itu kan kayak paralel. Kalau induktor seri itu sama kayak resistor gitu. Karena sifatnya berkebalikan induktor kapasitor pun. Oke, sesuai sama step by stepnya. Nah di sini sebenarnya saya buat ringkas nih step by stepnya. Nah, sebenarnya terserah misalkan kalian pengen pakai 6 step yang tadi udah dikerjain, tapi supaya lebih mudah ingatnya, saya di sini bikin jadi ya 3 ringkas saja sih. Karena keterbatasan waktu, karena malas juga sih sebenarnya buat nulis panjang-panjang. Jadi udah pakai 3 step aja. Step pertama, ingat kita perlu gambar rangkaian pada saat kondisi rangkaian sebelum switching atau T kurang dari 0. T kurang dari 0, berarti kita gambar. Ini kan awalnya bentuk gambarnya kayak gini ya. Deketin deh. Awalnya kayak gini. Dia ada di posisi 1 nih, ada posisi 1 di sini. Ke posisi 2. Ini T, ini untuk T kurang dari 0 atau T sama dengan 0. Sesaat sebelum di switch. Berarti pada saat T lebih dari 0, dia bakal dipindahin ke posisi 2 gitu. Dia yang awalnya bentuknya kayak gini. Ini kan, nah nih, gini nih.
Ini posisi ini satu, ini gini nih. Di sini rangkaian ini misalkan. Ini posisi satu, posisi dua. Pada saat di switch dia bakal jadi kayak gini teman-teman. Gini sep. Nah gini. Tuh. Dua, satu, dia bakal berubah kayak gini. Jadi yang awalnya kayak gini nih, pada saat di switch dia bakal kayak gini. Ya itu mah berdasarkan rangkaian aja sih sebenarnya. Adalah kayak pada saat sebelum di switch dia rangkaiannya bakal satu loop gini teman-teman. Ada 20 VDC, ada 1 ohm, 3 ohm, sama 100 mili Henry. Nah, selain di sini kita pakai komponen induktor sebagai pembeda dari soal sebelumnya, di sini juga kita pakai sumber tegangan eksponensial. Nah, sumber tegangan eksponensial ini ada sedikit penambahan, di mana si persamaan diferensial ini dia perlu inisialisasi atau bukan inisialisasi itu mudahnya kayak pemisalan gitu nanti di pada saat tahap pekerjaan soal teman-teman. Nanti kita cek lagi dah. Di sini sama digambar dulu pada saat saklar di posisi 2, pada sebelum saklar di posisi 2, sebelum ya ingat, sebelum saklar di posisi 2, bukan sebelum saklar, sesudah saklar posisi 2. Kita ya sebenarnya nomin, berarti ini kita gambarin aja nih, ini kan berarti rangkaian gini nih. Nih, gini nih. Rangkaian kan berarti gini. Kita gambarin lagi nih supaya mudah lah mengilustrasikannya. Dia dapat nih satu loop. Kalau udah bikin dapat satu loop ya udah kita pakai arus mesh saja. Bikin motor gini nih, sep IL 0 min. Nah, ini nih nama loopnya. Nama loopnya IL 0 min. Di sini ketemu min 20 volt nih, ketemu ketemu kutub negatifnya dulu di 20 volt, ketemu ketemu resistor berarti 3 kali IL tuh, 3 kali IL ketemu sama ini yang kita cari ya. Dikali sama ketemu 1 gitu. Ini kan yang kita cari nih. Ini harusnya kurang ini. Ini harusnya ada IL. Oh ya, saya hampir lupa. Ini kan dia ini terhubung sama sumber tegangan. Sumber tegangan ini kan DC, ini kan eksponensial nih. Ini kan sumber DC. Berarti dia pada saat kondisi maksimum, ya kita anggap short gitu teman-teman. Ini harusnya nggak digambar aja nih supaya nggak bingung. Dan kondisi short teman-teman. Jadi kita nggak usah hitung dia L nilai si induktansinya. Jadi pada saat short, jadi kita anggap short arus induktor pada saat mau min gitu. Ini ketemu 3 ohm, ketemu 1 ohm, ya udah berarti tambah aja 4 IL 0 min sama dengan min 20 yang di sini, pindah arus ke kanan. IL 0 min dapat 20 bagi 4 dapat 5. Kita udah dapat di step awalnya buat kondisi awal dari arus induktor. Selanjutnya ada step analisis rangkaian pada saat posisi switch T lebih dari 0. Berarti kan kalau T lebih dari 0, dia switchnya udah pindah nih ke sini nih. Gitu. Berarti rangkaian itu ganti yang awalnya dia dicatu sama 20 volt DC, dia berubah arah jadi dicatu sama 10 kali E pangkat min 5T gitu. Kita gambarin lagi aja supaya ilustrasinya lebih mudah. Di sini kita dapat rangkaiannya kayak gini. Kita udah berubah nih, sumber tegangannya sama jadi eksponensial. Kalau udah kayak gini, langsung kayak sebelumnya kita analisis nih rangkaian dari si rangkaian transiennya. Karena di sini masih sama bentuknya satu loop, paling mudah ya pakai arus mesh. Di sini gua namainnya ILT ya. Oh ILT benar, ILT. Nah itu sebenarnya nih buat inisialisasi rangkaian, inisialisasi parameter yang dicari itu biasanya tuh ngikutin soal, tapi misalkan di soal nggak dikasih tahu ya udah kerjain sesuka hati aja sebenarnya. Pengen kalian namain ILT, pengen kalian namain I0T, pengen kalian namain I0LT itu bebas. Yang penting bisa kerjain. Gitu. Dapat kita bayar arus mesh, dia ketemu sama kutub minus berarti min 10 E pangkat min 5T ditambah ini ketemu 3 berarti 3 dikali LT
benar. Abis itu ketemu sama si induktornya, jadi L dikali DIT per DT, benar ya? Ini L dikali DIT per DT, benar. Ditambah ketemu 1 ohm, berarti 1 dikali ILT gitu teman-teman. Kita masukin buat nilai induktansi sama masing-masing parameternya kita selesaikan lah, kita operasikan gitu. L tadi nilainya kita udah tahu 100 mH. Nah, harus dihafal nih, mH itu 10 pangkat 3, berarti 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat min 1, atau 10 atau 10 pangkat min 1 gitu. Dapat 10 pangkat min 1 dari 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 3. Ini kan milik nih, jadi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 1 DIL per DT atau turunan arus induktor terhadap waktu, ditambah 3 ILT ditambah 1 ILT, jadi 4 ILT, sama dengan si sumber tegangannya dipindahin ke ruas kanan 10 pangkat min 5T. Sudah dapat? Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Karena bentuk persamaan diferensial itu si diferensial yang nggak boleh ada koefisien depannya, ya udah kita bagi kedua ruas sama si 10 pangkat kita bagi kedua ruas sama 10 pangkat min 1 supaya dia tuh hilang nih, si nilai ini tuh supaya hilang nih. Kita bagi 1 per 10 pangkat min 1. Harusnya di atas, salah mulu cuy. Kita bagi kedua ruas sama 10 pangkat min 1. 1 per 10 pangkat min 1. 1 per 10 pangkat min 1. Coret. Ini kan berarti dikalikan 4 dikali 1 per 10 pangkat min 1. Ya udah berarti 4 dikali 10, 40. Habis itu ini 10 dikali 10, 100 gitu. 100 pangkat min 5T itu sama dengan DILT per DT ditambah 40 ILT. Oh, bentuknya udah kayak gini, ya udah gampang lah. Kalian juga bisa. Kan pasti bisa. Di sini ada perbedaannya juga nih, karena dia pakai sumber eksponensial. Di sini kita lihat, kita udah dapat bentuk persamaan diferensial yang ideal untuk kita kalkulasikan. DILT per DT ditambah 40 ILT sama dengan 100 pangkat min 5T. Kalau misalkan dia dalam bentuk konstanta, ingat, berarti dia partikular. Tapi kalau dia sama dengan 0, mana sama dengan 0 ya? Mana yang sama dengan 0 ya? Nggak gue tulis kah? Atau di selanjutnya ya? Kalau dia sama dengan 0, berarti dia itu komplementer. Mana ya komplementer ya? Apa tidak saya tulis? Kita cek dulu. Oh, ini nih. Nanti deh. Kita cek dulu aja. Di sini kita lihat ILT per DT tambah 40 ILT sama dengan 100 pangkat min 5T. Nah, di sini kalau sebelumnya kan kita tahu dia bentuknya konstanta doang kan. Sedangkan di sini kan konstanta eksponensial. Dia ada eksponensialnya yang kita nggak tahu nih gimana cara pengerjaannya. Kalau konstanta kan diturunkan langsung aja gitu dapat 0. Sedangkan ini 100 pangkat min 5T kalau diturunkan secara langsung gimana? Sedangkan 100 itu kan bukan konstanta tetapnya. Makanya di sini kita melakukan pemisalan. Jadi di sini kita perlu melakukan pemisalan dari nilai ILT karena tadi kan ICT ya. ICT itu sama dengan konstanta. Konstanta diturunkan 0. Di sini kita perlu pemisalan dari ILT. Nah, pemisalannya berapa? Kalau di sini kita dapat pemisah tuh K1 dikali pangkat min 5T. Kenapa pangkat min 5T? Di sini kita perlu cermati nih. Di sini kita dapat hasilnya tuh 100 dikali pangkat min 5T. Karena di sini kita tahu 100 ini konstanta dan pangkat min 5T ini merupakan bentuk eksponensial. Ya udah, di sini coba kita misalkan aja langsung. 100 ini kan bentuknya konstanta. Ya udah, konstanta itu kan berubah-ubah. Makanya di sini kita langsung tulisnya di sini K1 sebagai bentuk konstanta dari 100 nih, dan pangkat min 5T itu gak berubah karena bentuk eksponensial gitu. Makanya di sini kita melakukan pemisahan ILT itu sama dengan K1 dikali pangkat min 5T.
Misalkan di sini 25 atau 1000 atau sejuta, ya udah tetap aja K1 dikali E pangkat min 5T, karena itu kan konstanta yang dikali sama eksponensial. Nilainya bisa berapa aja gitu. Lanjut, di sini turunan dari ILT. Kita kan udah dapet nih ILT-nya itu tadi, antar di sini kenapa gini dah. ILT itu nilainya tadi K1 dikali E pangkat min 5T. Nah, turunan dari ILT ini berapa? Berarti turunan dari K1. K1 kan konstanta kan? Berarti ya udah, saya enaknya gimana ya? Gini. D dalam kurung K1 dikali E pangkat min 5T per DT. Karena dia konstanta dikali eksponensial, dan ini ada variabel, ya udah K1-nya keluarin. K1 D E pangkat min 5T per DT gitu. Ingat turunan dari eksponen gitu gimana? Ya udah. Ini kan dikali min 5. Nah, kalian belajar lah ya di kalkulus gitu. Itu sama nggak ya? Nah benar nih, min 5 kali K gitu. Ingat turunan dari eksponensial teman-teman, turunan dari eksponensial D E pangkat AX misalkan. Misalkan kita dapat gini, DX itu berarti turunan dari, misalkan dapat eksponensial dari pangkat AX, berarti dia hasilnya A pangkat A dikali E pangkat X gitu. Itu lanjut, dapat di sini turunan dari IL, ini kan turunan dari IL nih. IL-nya kan udah diinisialisasi, ya udah min 5 kali K kali 1 E pangkat min 5T. Nah, di sini juga ILT kan, berarti diganti juga nih sama K1 kali E pangkat min 5T. Tinggal dikaliin 40 dikali K1 dikali E pangkat min 5T. Dapat. Habis itu tinggal kita kelompokin nih. Ini kan karena dia udah sesuai, ya udah langsung operasin aja. Min 5 ditambah 40 itu 35. Dapat 35 K1 sama dengan 100. Pangkat min 5T-nya karena dia ada di semua ruas, ya udah kita coret aja nih. Coret, 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 dapat nih. 35 K1 sama dengan 100, berarti K1 sama dengan 100 dibagi 35 sama dengan 20/7. Dapat tuh si partikularnya. Nah, buat si komplementernya di sini, kalau kita kerjain manual ya, di mana enaknya? Nggak, masih ada luas, dan di sini gak ada pekerjaan itu ya. Udah gini nih, tenggorokan rada gatal jujur. Ini jangan sama dengan dia biar nggak bingung. Titik 2, dia kan bentuk persamaan diferensial ideal, tapi kalau di sini dia bentuknya sumber eksponensial, kalau kita komplementer ya udah dikali 0 aja. DI kayaknya di sini nggak saya tulis karena ya udah kita udah tahu aja kalau homogen tuh kalau ulangan sih harus ditulis ya, tapi misalkan ngerjain kayak gini ya kita udah tahu dia tuh IT kan sama dan 0. Sama kayak sebelumnya teman-teman ya, tinggal pindah ruas. Habis itu gimana ya sederhananya, misalkan kan udah tahu kan, tinggal pindah ruas, habis nanti dilenkan, nanti pada akhirnya tuh si ILCT itu ILT itu ILCT itu benar sama dengan K2 dikali pangkat, dia berapa nilainya si ini tuh pangkat min 40T. Kenapa? Karena ini kan gini ya, dia kan gini bentuknya kan, dia kan bentuknya gini, DILT per DT. Aduh, nggak bisa ditulis lagi nih dari awal deh biar gak bingung kalian. DILT per DT sama dengan min 40 ILT gitu. Ini kalau homogen tuh pasti bakal sama. Pada akhirnya tuh kalian bakal dapat K2 dikali pangkat ini kan 40, ya udah min 40T gitu. Pada akhirnya tuh kalian bakal dapat kayak gini.
Kalau buat homogen tuh. Tapi kalau secara matematisnya tuh ya sebelumnya gitu. Kalau kalau cara matematisnya kayak sebelumnya gitu. dVt per dt min 2,5 Vt ditukar kan tuh. Jadi habis itu diintegralkan tuh. Dapat ln, habis itu dieksponensialkan, eksponensial dari pangkat ln Vt jadi Vt, dapat pangkat 2,5 T dikali pangkat C, nanti bakal dapat di sini K2 dikali pangkat 2,5 T gitu. Pada akhirnya bakal kayak gitu, buat X homogen, si komplementer tuh pada akhirnya bakal jadi K2 dikali pangkat min 40 T. Nah, selanjutnya, di sini K1 atau komplementer udah dapat 20 per 7, 20 per 7, pangkat min 5 T ditambah K2 kali pangkat min 40 T. Ntar catat dulu. Apakah ada kekeliruan? Kita lihat. Udah benar. 20 per 7 kali pangkat min 5 T kali K2 kali pangkat min 40 T ya. Kita lihat. 5 K1. 20 per 7 pangkat min 5 T ditambah K2. 2,14. Oke, sorry nih. Itu ya. Oke, di sini kan kita dapat si K1-nya tuh dalam bentuk konstanta kan. Sorry. Konstanta 20 per 7. Nah, di sini nih. Pangkat min 5 T-nya. Harusnya kan udah gak ada ya. Nah, ini teman-teman nih. Harus diperhatikan lagi nih. 20 per 7. 20 per 7. Misalkan dia gak ada. Oh, ya udah, misalkan sama aja sih pada akhirnya. Ini tinggal di agak ada nih. Ini harusnya pangkat min 5 T udah gak ada teman-teman. Karena di sini kan udah kita coret semua nih. Berarti kita dapat 20 per 7 ditambah K2 dikali pangkat min 40 T. Karena di sini kita belum tahu nilai K2-nya, nah, sama kayak sebelumnya, kita harus dari kondisi awal rangkaiannya. Kondisi awal rangkaian kan I0, IL0 min tuh sama dengan ILT kan. Berarti kita lihat nih, tadi kan sebelumnya dapat berapa nih ILT? Dapat 5 ampere, berarti ya udah 5 sama dengan 20 per 7 ditambah K2 dikali pangkat min 40 dikali 0, karena dia T-nya kan 0 minus atau kurang dari 0, ya udah itu sama aja kayak 0 kan. 20 per 7 ditambah K2 dikali 1, berarti K2 sama dengan 5 dikurangi 20 per 7. 5 dikurangi 20 per 7, benar kayak. 20 per 7 itu dapat berapa ya? 7 kali 2, 14. 20 kali 7, 3, 2, 1, 2. Iya 5, sorry. Berapa 5 sama dengan? Gini, 5 dikurangi 27. 27 itu 2, 14, 6,60 bagi 7 dapat 7 dikali berapa ya? 7 kali 8, berarti 2,8 lah. Sekitar 2,8 sekian gitu. Nanti bakal dapat nih K2-nya itu hasilnya 2,14 ternyata gitu. K2-nya udah dapat, ya tinggal kita masukin dia 20 per 7 ditambah 2,14 dikali pangkat min 40 T. Itu kita dapat arusnya. Gitu kan. Udah dapat tuh arusnya, tapi lihat dulu nih di soal. Bener gak sih yang ditanyain itu arus gitu. Lihat di soal tuh ditanyanya tegangan. Nah, kalau tegangan kita lihat lagi nih di rangkaian. Tegangan gimana? Tegangan kan rumusnya V sama dengan I dikali R kan. I-nya kan kita udah dapet nih. Ini ILT. Dikali R, berarti ILT-nya itu dikali berapa? R-nya itu yang mana ya? Lihat di rangkaian. Yang kita cari itu, atau I respon total, itu dikali berapa? Oh, ternyata dikali 1 ohm. Kalau dikali 1 ohm, ya udah sama aja berarti. 20 per 7 ditambah 2,14 kali pangkat min 40 T dikali 1. Ya sama aja, sama aja kayak V0 per T sama dengan 20 per 7 ditambah 2,14 kali pangkat min 40 T gitu. Volt, tuh ini udah benar nih, ini udah dapet, K1-nya juga udah dapet, 20 per 7, K2-nya juga udah dapet nih. K2-nya bukan ini, K2-nya si yang ini nih, 2,14 dikali pangkat min 40 T, K2-nya udah dapet.
Respon natural, respon paksanya udah dapat. Gitu teman-teman. Oke, buat rangkaian transient order satu, gitu aja teman-teman. Buat induktor, kapasitor, kalian harus benar-benar merhatiin langkah-langkah pengerjaannya gimana. Habis itu ingat kondisi si induktor atau kapasitornya tuh dia terhubung sama sumber tegangan atau enggak. Kalau terhubung, itu berarti dia ada nilainya, ada nilai arus atau nilai tegangan si kapasitor atau induktornya. Tapi misalkan mereka dari awal tuh nggak terhubung sama sumber tegangan, ya udah berarti dia pada saat kondisinya no fault gitu. Nanti mungkin kita bakal kita bahas juga di rangkaian transient order 2. Sini sebenarnya kita sampai jam 9, tapi ya udah kita bahas satu soal terakhir aja. Oke. Di sini kan mungkin bisa baca-baca gitu terkait si rangkaian transient order 2 nih. Rangkaian memiliki rangkaian order 1 kan dia cuma punya satu elemen. Terus nih teman-teman, mungkin supaya lebih enak gua minum dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Rangkaian transient order 2 merupakan rangkaian yang memiliki dua elemen penyimpan energi, biasanya induktor dan kapasitor. Dalam satu rangkaian karena terdapat dua elemen ini, maka nah, perbedaan transient order 2 order 1, kalau order 1 dia cuma punya satu komponen induktor atau kapasitor, sedangkan order 2 itu dia punya induktor dan kapasitor. Nah, ini contohnya salah nih. Ini harusnya contohnya tuh seingat gua harusnya di sini ada induktornya nih. Lupa nggak ada kegambar nih di protes gitu. Harusnya rangkaian transient order 2 tuh dia ada induktor dan kapasitor dalam satu rangkaian yang sama. Dia masih sama nih, secara pengerjaannya tuh pakai partikular dan komplementer. Tuh, respon total transient bukan gabungan antara respon total dan respon paksa. Ya udahlah, kan bisa baca nanti. Nah, ini tahapannya nih. Tahap-tahap pengerjaan rangkaian transient order 2. Yang pertama, gambarkan rangkaian saat T sama dan nomin, masih sama tuh. Tuliskan kondisi awal V nomin dan I nomin. Nah, di sini kalau tadi kan kita salah satunya nih VC doang atau IL doang. Nah, kalau di rangkaian transient order 2 kita harus tahu kondisi awal dari kedua komponennya, induktor dan kapasitor gitu. Seharusnya kita gambarkan rangkaian saat T lebih dari 0, teruskan persamaan rangkaian T lebih dari 0, teruskan persamaan karakteristik. Nah, ini ada perbedaan nih karakteristik supaya mempermudah mencari akar-akar persamaan S gitu. Habis itu tuliskan persamaan rangkaian yang sesuai dengan akar-akar persamaan S. Nanti bakal dibagi tiga nih. Berdasarkan nilai CS-nya bisa dibagi tiga. Ada critically damped, under damped, sama over damped gitu. Nanti dia ada karakteristik dari grafik masing-masing. Mungkin kan kalian kalau diajarin Pak Hendra atau Bu Devira gitu kan digambarin nih kayak grafik ini sep 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 su ini namanya apa, habis itu ini apa, sep gitu, gitu gitu kan, critically damp gitu gitulah, itu kan diajarin kan. Nah itu tuh karakteristik yang diperoleh dari persamaan S-nya gitu. Jadi nanti mungkin aja soal UTS kalian tuh bakal disuruh gambar grafiknya tuh kayak gimana gitu. Nanti kalian bisa lihat lagi aja di materi yang disampaikan sama Pak Henry atau Bu Devira mengenai gimana grafiknya, jikalau memang mereka minta gitu. Yang selanjutnya kita mencari konstanta kasus kedua menggunakan persamaan rangkaian pada kondisi awal. Next, nah ini nih, over them saat akar-akar persamaan bilangan real dan berbeda. Nah ini kan kita bakal nyari S ya, persamaan S1 dan S2 dari si persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik itu yang gini, S kuadrat ditambah AS ditambah B gitu. Ini kalau persamaan karakteristik ditambah, ini ada konstanta lagi, kalau salah C atau 0 gitu misalnya. C biasa sih. 0 deh. 0 supaya bisa dapat persamaan gitu. Vertical depth akar persamaan bilangan imajiner. Jadi misalkan
Jadi misalkan S1 dan S2-nya itu bilangan real dan berbeda nilainya, misalnya ini 2 ini 3, itu berarti dia overdamp. Apabila bilangan imajiner tuh berarti dia eh, kayak ya ada i-nya gitu loh, kayak 2i kalau enggak 3j gitu. Itu mungkin aja misalkan dalam bentuk kayak akar min 3 itu kan berarti kan sama dengan 3i kan. Kayak gitu-gitu lah, kayak gitu-gitu. Eh, iya gitulah. Abis itu ada under ini saat akar-akar persamaan bilangan real dan kembar. Jadi misalkan dia sama-sama real, tapi kalau under kan dia beda. Tapi misalkan dua-duanya itu, misalkan satu gitu, ya itu kembar kan, berarti dia under gitu. Ini karakteristiknya tuh beda-beda nih. Ini kan bentuk yang ribetnya nih, ada zeta, ada omega d gitu-gitu kan. Tuh, ini tapi nanti kita bakal dalam pengerjaan yang lebih simpelnya lah gitu. Buat materi overdam, critically dam sama underdam tuh nanti kalian bakal ketemu lagi di semester 3 di sistem kendali teman-teman. Nanti kalian bakal menganalisis kendali dari sebuah sistem itu berdasarkan si grafik grafik rangkaian dia critically overdam atau underdam. Kita move on ke soalnya nih. Kita lihat, oh ini udah terima kasih Aji. Di sini bisa kita lihat pada saat T sama dan 0, saklar pada rangkaian akan dibuka. Tentukan 1 respon paksa, 2 respon natural, 3 arus transient T lebih dari 0. Nah, di sini kita belum tahu nih dia mintanya I atau V. Nanti kita lihat aja sesuai dengan berjalannya soal. Gitu. Pertama-tama kita lihat, nah di sini kan kita harus menggambarkan grafik pada saat T kurang dari 0 atau sesaat sebelum si saklar di switch gitu. Di sini kita gambarkan nih. Dia kan masih kayak gini. Berarti kalau misalkan T kurang dari 0, ini enggak gua kasih indikator, sorry teman-teman, lupa nih. Ini T kurang dari 0 nih berarti. Nah, ingat nih kasusnya. Ini kan dia terhubung sama dua sumber kan, sumber tegangan. Ada 12 sama 6. Yang satu dua-duanya tuh mencatu induktor sama kapasitor. Berarti dua-duanya tuh dalam kondisi tercharge gitu. Maksud tercharge itu gimana? Kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu gini. Di sini bakal open kan? Di sini bakal open circuit, bakal short circuit. Berarti 12, 6, 6. Oh ya, di sini nih. Dia kan gimana ya? Nah, ini diperhatikan teman-teman. Dia kan dalam kondisi 0,1 farad nih. Dia kan open circuit short. Berarti ini kan short ya. Ini short, yang satu open. Di sini kan harus ada 1,5, tapi karena di sini open, berarti kita anggap gak ada arus atau tegangan yang lewat. Berarti kalau gak ada arus dan tegangan yang lewat, berarti dia no volt gitu. Karena nilai si kapasitornya no volt, yang artinya tuh dia terdischarge lah. Jadi kan harusnya misalkan kita tercatu tuh mereka harus ada tegangannya, tapi di sini ternyata berdasarkan kondisi rangkaian, bentuk rangkaiannya si kapasitor itu ternyata discharge gitu teman-teman, no volt. Itu dapat hasil no volt. Selanjutnya analisis arusnya. Kalau di sini kan dia karena open circuit, dia jadi no volt itu berdasarkan rangkaian. Yang umumnya tuh biasanya kalau ada sumber tegangan dia tercharge, ternyata pada saat kondisi ini dia nggak tercharge gitu. Mungkin teman-teman juga harus dianalisis kembali si rangkaian itu gimana. Apakah si kapasitornya tercharge atau tidak berdasarkan si analisis rangkaiannya gitu. Di sini di open circuit, yang ini short, dikerjakan dapat kondisi no volt sama arusnya gimana? Arusnya kan arus mesh nih. Berarti min 12 dikali 6 IL 0 min 6. Dapat nih min 12 min 6 18, pindah ruas 18 per 6 dapat 3 ampere nih. Ini 3 ampere ya. Selanjutnya di sini kita analisis nih, kita udah dapatkan kondisi awalnya si kapasitornya 0 volt, si induktornya 3 ampere. Udah dapat nih kondisi awal dari induktor dan kapasitor.
Selanjutnya, ini kelihatannya kayak lebih gampang, tapi susah juga sebenarnya. Selanjutnya kita analisis berdasarkan berdasarkan KVL, karena ini kan dia bentuknya dalam satu loop ya. Paling mudah kita pakai KVL aja, ini dapat I0T aja namanya. Karena dia kan ada induktor, ada kapasitor, jadi kita gambarin I0T aja. Di sini ada V induktor, ada V resistor, ada tegangan kapasitor. Ini untuk tegangan induktornya ini, ingat teman-teman yang rumus-rumus sebelumnya nih. Induktor ini apa nih? Balik lagi kejauhan ya. Nih induktor, tegangan di induktor apa, sama tegangan di kapasitor tuh apa tuh? Ini itu teman-teman. Kita masukin tegangan. Kita di sini tegangan kapasitor, induktor, resistor. Induktor itu rumusnya L dikali dI0T per dt. Untuk resistor sama itu V dikali IR, V sama dengan I dikali R. Untuk kapasitor itu 1 per C integral dari I0T kali dt sama dengan 12, karena ini kan harusnya min 12 kan, tapi dari awal sama saya udah dipindahin ke 12 volt. Selanjutnya ini ada, kita masukin aja nilai parameter dari masing-masing induktor. Ini ada L ada sama 1 per C, L ini 1,25, ini 1 per C 10, ya udah tinggal kita kerjain nih. Tapi sebelum kita kerjain, kita harus nilainya dulu. Untuk sini kan masih ada integral sama si diferensialnya. Ya udah kita diferensialkan sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri nih kita diferensialkan. Ini kan 1,25 udah turunan nih. Kita turunkan lagi, berarti dia derajatnya jadi 2 atau order 2. Jadi turunan 2 kali dari I0T per dt kuadrat ditambah I0T. Dia kan awalnya variabel biasa kan, tapi karena kita turunkan ya udah kita kali d I0T per dt, dan ini yang awalnya integral karena kita turunkan ya udah dia jadi 10 I0T gitu. Sama seperti sebelumnya, kita harus bikin bentuk diferensialnya tuh bener-bener gak ada koefisien di order 2-nya gitu. Yang paling depan tuh gak boleh ada koefisien. Gimana caranya? Ya udah, berarti kedua sisi ini kita bagi sama 1,25 nih. Ini 1 per 2, sorry kegedean banget. 1 per 1,25 itu sama, sini juga dibagi 1 per 1,25 gitu. Ini coret-coret 7,5 dibagi 1,25 dapat 6, 10 dibagi 1,25 dapat 8, ini 0 tetap gitu. Oh ya ini nih ini kan kenapa jadi 0 dari 12 ke 0, ya udahlah tahu kan ya, turunan dari konstanta itu 0, ya udah 0 gitu. Udah dapet yang bentuk yang lebih simplified nya gimana. Nah di sini nih, kalau dia udah dapat bentuk simplified kan, kita kalau di rangkaian transient order 1 kita langsung pakai penyelesaian partikular sama komplementernya tuh, itu lebih gampang. Tapi di sini kita pakai yang namanya persamaan karakteristik untuk menentukan akar-akar persamaan karakteristik S1 dan S2 supaya kita bisa tahu nih si transient order ini tuh dia critically damped, underdamped atau overdamped gitu. Di sini kita pakai sistem persamaan karakteristik S kuadrat ditambah AS plus B sama dengan 0 kan, tapi di sini A-nya 6, B-nya 8, ya udah kita masukin. Nah, ini dapat akar-akar persamaan. Ini ya, kalau kalian ngerjain di SMA gini lah ya. Dapat gitu caranya gini, S plus 2 dikali S plus 4. Kenapa ini S kali S kuadrat, S kali 4, 4S, 2 kali S, 2S bagi 4S tambah 2S, 6S. Itu ada 2 dikali 4, 8 dapat gitu. Tapi misalkan kalian lupa pakai rumus ABC gitu. Gue lupa nama matematisnya apa, tapi ya rumus ABC itu berapa sih? Min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC 2A. Misalkan misalkan kalian susah nemuin akar-akar persamaan, ya udah kita pakai rumus ABC aja. Dia nanti ada kemungkinan dia tuh imajiner atau dia kembar gitu. Biasanya sih bentuk kalau gini udah imajiner atau apa ya, lebih kompleks lah gitu.
Nah kita dapat nih, dia S-nya tuh min 2 sama S1-nya min 2, S2-nya min 4 misalkan gitu. Oh, yaudah, berarti dia real dan berbeda. Jadi kita langsung masukin ke si persamaan respon natural dan respon paksanya. Oke. Di sini kita pakai yang K1 dikali E pangkat min 4 dikali K2 kali E pangkat min 2T. Dari mana? Ini sebenarnya bisa diputar-putar aja ya. S1, juga diputar-putar. Dia menentukan dari urutannya gitu. Dia min 4 atau min 2-nya. K1, K2. Sebenarnya bentuk respon natural sama respon paksa ini diambil dari mana sih? Ini nih. Supaya kita tahu juga buat penempatan min 2 sama min 4-nya gimana dari sini teman-teman. Kan kita tadi dapat persamaan karakteristik S1 dan S2-nya tuh dia bilangan real dan berbeda, berarti dia overdam. Overdam itu kan yang ini nih. Berarti dia karakteristik itu K1 dikali E pangkat, nah ini nih, ditambah K2 dikali E pangkat min ini nih. Ini nih, perhatikan teman-teman, ini K1 E pangkat, biasanya tuh ini lebih disimplify jadi AT aja, di K1 dikali E pangkat, jadi sejajar. Gitu. Kenapa kita pakai yang K1 kali E? Karena dia bentuknya kan real dan berbeda. Tapi misalkan dia bentuknya bilangan imajiner, kita bakal pakai yang ini. Ini lebih beda lagi, dia E pangkat min AT ditambah A1 dikali cos PD gitu. Gitu teman-teman. Dimana E? Zeta omega 0. Tapi karena di sini kita dapat bilangan real, min 2 sama min 4 dan berbeda, ya kita pakai ini. Min 2, min 4. Dan perlu diperhatikan lagi, di sini kan dia sama-sama minus, ya udah dia berarti ya bisa dibolak-balik si min 2 sama min 4 ini sebenarnya nggak akan pada saat penyelesaiannya itu bakal sama lah, beda harusnya gitu. Harusnya nggak bakal beda ya teman-teman gitu. Dapat K1 sama K2. Nah di sini yang cukup rumit ya teman-teman. Di sini kita tahu kondisi awalnya itu kan VC pada kapasitor itu kan sama dengan 0 dan pada arus itu sama dengan 3. Nah, di sini kita kerjain dulu nih yang kita tahu pada saat arus di induktor pada saat momen itu sama dengan 3 sama dengan K1 dikali E pangkat min 2 sama min 4 kan dikali 0, ya udah 0, 1, berarti K1 dikali 1 dan K2 dikali 1. Berarti K1 ditambah K2 itu sama dengan 3 gitu teman-teman. Sini kita dapat persamaan 1. Di sini kita bakal mencari persamaan kedua supaya kita bisa eliminasi dan dapat nilai K1 dan K2. Nah, di sini bentuk yang paling tricky dari si rangkaian transient order 2 ini ada di bagaimana kita menentukan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 masih gampang lah. Kalian mencari dari kondisi awal. Nah, di sini juga sama sebenarnya pakai kondisi awal, tapi kita ulangi lagi dari si analisis rangkaian pada saat T lebih dari 0. Ini kan kita ulangi lagi nih perhitungan 1,25. Nah, ini 1,25, 7,5, habis itu ditambah 10 sama dengan 12 gitu. Tapi di sini kondisinya tuh pada saat kondisi awal, teman-teman. Ini kan kondisi pada saat T lebih dari 0 nih. Ya ini nih. Yang biru ini T lebih dari 0. Sedangkan ini dia pada saat kondisi T kurang dari 0 atau T 0 min gitu. Makanya kita dapat nih. Kita makanya di sini dapat nilai si ini. IL 0 min itu kan sebenarnya tegangan di kapasitor. Ini kan tegangan kapasitor kan. 10 nih, 1/C I 0T itu kan tegangan di kapasitor di sini. Itu tegangan kapasitor teman-teman. Dan kita ingat tegangan kapasitor pada saat T kurang dari 0 itu berapa? 0 kan? Makanya di sini nilainya 0 gitu teman-teman. Sama dengan 12. Habis itu kita tahu tadi IL 0 minnya tuh berapa nilainya? 3 kan? Ya udah ini 1,5 berapa ya? Oh ini 1,5 dikali, ditambahin dulu aja ini 7,5 kan, 6 ditambah 1,5, 7,5 dikali 3, 7,5 kali 3 kan 7 kali 3, 21, 21 dikali, 21 ditambah 1,1,
21 ditambah 1,5 dapat 22,5 gitu teman-teman. Oke, habis itu di sini masih sama. Nah ini nih, ini kan harusnya IL nomin kan harusnya kita ganti sama 3 kan, dan hasilnya 0. Tapi di sini kenapa nggak kita substitusi sama 3? Karena kita bakal nyari persamaan 2 dari sini. Di sini kita kerjain dapat di sini kita simplify 12 dikurangi 22,5 dapat min 10,5 dibagi 1,25 nih DIL nomin per DT sama dengan min 42/5. Nah dari situ kita lanjutin lagi nih. Kan tadi kita dapat nih I0T itu sama dengan K1 dikali E pangkat min 4T dikali ditambah K2 dikali E pangkat min 2T. Nah, di sini kita buat ke dia kita buat di dua ruasnya kita diferensialkan gitu. Sisi kiri diturunkan, sisi kanan diturunkan. Berarti I0T diturunkan kan jadi ini. DI0T per DT. Nah, ini yang di kanan nih kita turunkan juga. Kita turunkan juga teman-teman. Jadi bentuknya tidak K1 dikali E pangkat min 4 kan min 4-nya turun nih gara-gara eksponen. Nah, gini nih. Jadi kayak gini teman-teman. Min 4 kali K1 kali E pangkat min 4-nya min 2 kali K2 kali N min 2T. Turunkan dapat yang juga diturunkan. Nah, ini dapat nih kita temen nih. Ini kan I0T, tapi kan di sini kita pakai kondisi awal kan. Berarti kita ganti nih T-nya sama 0 min. Pada saat DIL 0 min, itu hasil kan min 42,5 teman-teman gitu. Dapat tuh. Di sini dapat juga min 4 K1. min 4 ini nggak ditulis lagi, nggak ketulis T-nya teman-teman, sorry. Ada T-nya di sini harusnya, min 4T, min 2T gitu. Dari sini kita dapat persamaan 2. Ini cukup tricky teman-teman, jadi perlu diingat gimana step by stepnya buat nyari si persamaan kedua buat kita eliminasi. Ingat-ingat lagi, kita perlu analisis rangkaian pada saat T nomin kan. Ini kan T lebih dari 0. Tapi kita bikin dia dari kondisi awal gitu. Supaya bisa dapat min 42/5. Nah, min 42/5 bisa kita cari lagi persamaan dari I0T gitu. Diturunkan di kedua sisi nih. Di I0T diturunkan, habis itu si kanannya diturunkan, dapat nih jadi kayak gini. Habis ini kan T doang kan. Tapi di sini kita kan kondisi awal, mungkin dia harus nomin. DIL nomin per DT. Nah, kita dapat DIL nomin tuh 42/5. Ya udah kita ganti di sini 42/5 sama dengan min 4 K1 E pangkat min 4 T plus 2 K2 dikali E pangkat min 2. Sorry. Sini salah di sini. Ingat teman-teman, jangan tergocek. Di sini kan 0 min kan. 0 min itu kan berarti dikali 0, dikali 0, dikali 0. Dia harusnya udah gak ada nih, ini gak ada. Ini gak ada nih, ini 1, ini 1. Jadi harusnya min 42/5 sama dengan min 4K1 min 2K2 gitu. Nah, udah benar nih di bawah nih. Min 4K1 min 2K2. Kan kita udah dapat nih, ini persamaan 2 nih. Yang ini persamaan 2. Persamaan satunya yang mana? Nah, persamaan satunya ini nih, yang tadi kita dapat nih kondisi awal dari si induktornya. Kita udah dapat 2 persamaan, berarti kita bisa pakai eliminasi. Nah, kita tinggal eliminasi. Persamaan 1 kita kaliin 2, persamaan 2 kita kaliin 1, buat dapat nilai K1. K1-nya 6/5. Buat K2-nya ya udah tinggal kita substitusi nilai K1, jadi 6/5. 3 sama dengan 6/5 ditambah K2, pindah ruas jadi 9/5. Kita dapat arus respon totalnya 6/5 dikali E pangkat min 4T ditambah 9/5 dikali E pangkat min 2T ampere. Gitu teman-teman buat si rangkaian transient order 2. Nah, mungkin buat analisa gitu, karena di sini kan pada bentuk soalnya gitu ya teman-teman. Nggak dikasih dia arus atau tegangan. Misalkan di sini kalau kita dari rangkaiannya kan nggak ada keterangan juga dibuat nyari IL, I0T atau V0T gitu. Mungkin ya udah kita langsung aja dapat dari I0T-nya aja. Misalkan disuruh nyari V0T misalkan, ya udah kita cari. Dia ini V0T itu ketemu sama resistor mana kan buat nyari ini kan I kali R kan. Kita harus nyari aja resistornya kira-kira yang mana nih. Kalau misalkan dia tegangannya di sini, misalkan tegangan di sini, berarti dia ketemu 1,5 ya udah tinggal dikali 1,5 gitu.
Misalkan V note-nya di situ gitu. Jadi kita dapat respon totalnya itu adalah 6/5 dikali E pangkat min 4T ditambah 9/5 dikali E pangkat min 2T. Gitu teman-teman buat si persamaan bukan persamaan buat rangkaian konsen order 2. Dan teman-teman karena waktu sudah menunjukkan 9.20, apakah ada pertanyaan sebelumnya buat si rangkaian transient order 2? Atau udah aman teman-teman? Cukup lama teman-teman, mungkin saya mohon maaf nih misalkan waktu yang diambil cukup lama dan mungkin agak bingung, nanti mungkin bisa dipelajari lagi karena si rangkaian transient order 2 ini umumnya buat Bu Pak Henry sama Bu Devira tuh ngasihnya yang kondisinya real berbeda, kalau enggak real sama gitu. Dia penyelesaiannya nanti tinggal disesuaikan aja sama si ininya nih. Tapi biasanya sih over them ya, nggak critically. Biasanya lebih gampang critically sih sebenarnya. Karena bentuknya kan lebih sederhana. Tapi biasanya tuh dia ngasih over them, dan lihat lagi nih buat si plus minusnya. Di sini kan dua-duanya minus sebenarnya. Tapi kita harus tahu dia dalamnya kan ada minus ada positif. Nah di situ kita bisa jadi penentu lah. Dia ini yang K1 mana, yang K2 yang mana. Itu harus dipelajari lagi sih. Mungkin kalian bisa ulas-ulas lagi materi yang diajarin sama Pak Henry sama Bu Devira buat lebih memahami, nanti bisa sharing-sharing bareng lagi lah sama teman-teman supaya lebih mengerti. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman angkatan 2025? Kalau nggak ada mungkin boleh reaction jempolnya buat teman-teman. Absen Gilbert, Bima, Priagung, siapa lagi tuh? Dirta juga hadir. Oh boleh, Daniel. Daniel Handoko mau nanya, boleh Daniel? Maaf Bang, kepencet. Oke, aman. Udah firasat ya pasti kepencet. Abis itu lagi reaction. Oke, Daniel, nggak ada pertanyaan dari teman-teman, udah aman mungkin ya. Terima kasih banyak eh, atas waktunya, atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada rekan-rekan. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah memperhatikan dari awal hingga akhir. Di sini mungkin semoga dari UTS Rangkaian Listrik 2 juga berjalan lancar, dan di sini mungkin kalau ada pertanyaan atau soal-soal yang belum bisa di-solve, mungkin kita bisa solve bersama di grup Rangkaian Listrik 2. Di sini juga nanti kita bakal diskusi bareng kira-kira pengerjaan soal gimana. Ada bantuan GPT juga, ada bantuan AI, nanti kita bisa belajar bareng juga. Mungkin di sini saya Muhammad Iqbal Pratamatika selaku tutor bimbel edisi UTS 2026 mengucapkan terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada moderator Bang Ilham Suryadis Pulo. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Iqbal sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu rangkaian listrik 2 untuk membimbing angkatan 25 serta memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat banget nih buat kegiatan bimbel. Alhamdulillah kita udah sampai di ujung kegiatan bimbel RL pada hari ini. Sebelum acara benar-benar ditutup, mungkin kita bakalan melaksanakan sesi dokumentasi. Boleh kepada seluruh peserta dan tutor, kami mohon untuk menyalakan kamera dan mengikuti sesi foto bersama. Boleh divisi HPDD bersiap untuk mengambil screenshot. Oke. Udah on cam semua belum? Sorry Bal, mungkin boleh screen Oh iya, share. screen recordnya matiin dulu boleh nggak? Mantap. Oke. Apa ada lagi nggak yang mau on cam?